Halo semuanya, perkenalkan nama saya Freddy Setiawan, NIM 19190048 dari kelas 3 PP1, program studi Hospitality dan Pariwisata. Hari ini saya akan memperkenalkan salah satu masakan khas Sumatera Barat, yaitu gazebo, yang dimana hampir semua bahannya menggunakan bumbu dan rempah khas Indonesia. Tapi sebelum saya melanjutkan ke masakannya, saya ingin sedikit memberikan informasi tentang bagaimana rempah-rempah dan bumbu dapat menyebar ke daerah Sumatera Barat. Nah, teman-teman ketika mendengar nama Provinsi Sumatera, pasti membayangkan makanan-makanan yang enak di sana, seperti rendang, makanan saus padang, dan makanan berbumbu lainnya. Nah, apa saja sih yang menyebabkan masakan di sana enak dan kaya akan rempah dan bumbu? Salah satu yang menyebabkan makanan di Sumatera sangat berbumbu adalah karena penyebaran yang datang dari pedagang-pedagang rempah. Sumatera Barat pada saat itu, lebih tepatnya 16 tahun yang lalu, merupakan salah satu kawasan yang sering dilewati sebagai jalur perdagangan internasional bagi negara-negara pendatang saat itu yang seperti Cina, India, Eropa, dan lain sebagainya. Hal ini menjadikan Sumatera Barat sebagai kawasan sehingga para pedagang yang salah satunya berjualan rempah-rempah. Dan para pedagang rempah ini saat itu mayoritas berasal dari pedagang Timur Tengah dan pedagang dari India. Maka tak heran bumbu dan rempah antara Indonesia dan India hampir mirip. Nah, pada saat itu nilai rempah bahkan bisa melebihi nilai emas. Bahkan rempah sangat diperebutkan oleh negara-negara besar saat itu. Lantas, apa yang menyebabkan rempah-rempah sangat diperebutkan saat itu? Apakah hanya karena aromanya yang wangi? Tentu tidak. Rempah sangat populer saat itu karena rempah-rempah memiliki karakteristik yang unik dan banyak sekali manfaat-manfaatnya, seperti dapat menambahkan cita rasa yang unik pada makanan, memberi aroma yang wangi, dan menyehatkan tubuh. Nah, sekarang kembali lagi ke topik pertama, yaitu masakan gazebo. Mengapa saya memilih masakan ini? Karena menurut saya masakan ini menggunakan banyak sekali bumbu-bumbu lokal dan rasanya juga tak kalah enak dari makanan-makanan lainnya. Singkatnya, gulai gazebo merupakan makanan khas Sumatera Barat yang biasanya menggunakan bahan utama yaitu sandung lamur. Sandung lamur merupakan bagian daging sapi yang hampir semuanya terdiri dari lemak kenyal. Dan potongan lemak kenyal ini kemudian disajikan dengan kuah asam pedas. Bahan utama dari gulai gazebo ini yaitu sandung lamur termasuk sulit untuk didapatkan. Karena itu, gazebo termasuk dalam kategori makanan yang langka. Biasanya, gulai gazebo ada yang menggunakan santan dan ada juga yang tidak. Nah, apa saja bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat gulai gazebo ini? Seperti yang saya bilang tadi, gazebo menggunakan banyak sekali rempah dan bumbu khas Indonesia, seperti cabai merah, bawang putih, bawang merah, kemiri, jahe, kunyit, dan lain sebagainya. Dan gulai gazebo ini nantinya akan berwarna sedikit merah kekuningan. Hal ini dikarenakan terdapat bumbu yang juga merupakan pewarna alami bagi makanan, yaitu kunyit yang akan menambahkan sedikit warna kuning, kemudian cabai merah yang akan menambahkan sedikit warna merah. Dan untuk resep lengkapnya akan saya tampilkan di cuplikan berikut ini. Bumbu dan rempah yang harus kita persiapkan adalah 250 gram cabai merah giling, 20 butir bawang merah, 12 siung bawang putih, 15 butir kemiri, setengah ruas kunyit, 2 jempol jahe, 2 jempol lengkuas, 3 butir asam kandis, sedikit gula dan garam, dan santan. Dan bahan utama yang harus kita siapkan adalah 1 kg daging sapi bagian sandung lamur. Jika kalian sulit menemukan bagian ini, kalian bisa menggunakan bagian lainnya. Kemudian ada 6 lembar daun jeruk, 5 lembar daun salam, dan 1 batang serai.
Nah, itu tadi resep lengkap dari gulai gazebo ini. Lalu bagaimana cara pembuatannya? Untuk cara pembuatannya, mari kita simak di video berikut ini. Jadi, yang pertama harus kita lakukan adalah mempersiapkan bahan-bahannya terlebih dahulu, seperti santan, bumbu-bumbu yang akan dihaluskan, bahan utama, dan lain sebagainya. Jadi di sini yang pertama kita harus menyiapkan santan. Kemudian kita harus memotong daging sapi yang tadi sudah disiapkan menurut ukuran yang diinginkan. Lalu dicuci bersih, kemudian disisihkan. Setelah itu, haluskan bumbu-bumbu yang tadi dipersiapkan. Kemudian campurkan dengan cabai merah yang telah digiling tadi. Setelah itu, masukkan santan ke dalam kuali dan masak dengan api kecil. Jika sudah mengeluarkan gelembung, jangan lupa untuk memasukkan bumbu-bumbu yang tadi disiapkan. Setelah bumbu dan santan menyatu, kemudian masukkan daun-daun yang telah disiapkan tadi, dan setelah itu masukkan potongan sapi yang telah dipotong tadi. Kemudian masak dengan api kecil selama 1 jam. Usahakan harus tetap diaduk dan jangan ditinggal supaya tidak burn. Jika sudah mengeluarkan minyak dari santannya, berarti gulai gazebo siap disajikan. Nah, itu tadi cara membuat gulai gazebo. Walaupun menggunakan banyak sekali bumbu dan rempah, cara pembuatannya tidak begitu sulit. Gulai gazebo ini sangat cocok disantap dengan nasi putih. Dan sekarang saya akan membahas asal-usul rempah-rempah yang digunakan dalam masakan gazebo ini. Yang pertama, kunyit. Kunyit merupakan salah satu tanaman rempah-rempah yang asli dari wilayah Asia Tenggara. Tanaman ini kemudian mengalami penyebaran ke daerah Malaysia, Indonesia, Australia, bahkan Afrika. Dan sampai saat ini kunyit masih sangat sering digunakan khususnya di Indonesia. Hal ini dikarenakan kunyit memiliki banyak sekali manfaat seperti dapat menjadi pewarna alami pada makanan, dapat menjadi obat tradisional dan menambahkan cita rasa pada makanan. Selanjutnya adalah cabai merah. Cabai merah merupakan tanaman yang sangat populer di Asia Tenggara juga. Tanaman ini dapat dikelompokkan sebagai bumbu atau buah. Menurut sejarah, masyarakat yang pertama kali memanfaatkan dan membudidayakan tanaman cabai adalah suku Inca dari Amerika Selatan, suku Maya dari Amerika Tengah, dan suku Aztec dari Meksiko. Selain dapat menambahkan rasa pedas pada makanan, ternyata cabai merah memiliki beberapa keunggulan juga, seperti mengandung vitamin-vitamin yang sangat berguna bagi tubuh. Dan cabai merah dipercaya dapat mencegah penyakit-penyakit seperti penyakit jantung, kanker usus besar, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah bawang putih dan bawang merah. Walaupun sama-sama bawang, tetapi mereka memiliki banyak sekali perbedaan. Bawang merah ternyata berasal dari negara Palestina dan India yang berasal dari benua Asia Tengah. Tetapi sebagian mengatakan bahwa bawang merah ditemukan pertama kali di Asia Tenggara. Selain itu, bawang merah merupakan tanaman tertua dari tanaman lainnya yang dibudidayakan. Dan manfaat yang terdapat pada bawang merah adalah memberikan rasa yang gurih, serta meningkatkan sirkulasi dan metabolisme dan menurunkan tekanan darah. Dan bawang putih pertama kali tumbuh di Asia Tengah dan sudah lama dijadikan untuk bahan makanan di daerah Laut Tengah, serta bumbu-bumbu umum dari Eropa, Afrika, dan juga Asia. Terdapat catatan Mesir kuno bahwa bawang putih sangat baik digunakan untuk campuran masakan dan juga obat-obatan. Dan bawang putih memiliki manfaat seperti menjadi kadar kolesterol dan tekanan darah, memelihara kesehatan jantung, serta melawan infeksi saluran pencernaan. Untuk kesimpulannya, Sumatera memang memiliki banyak sekali makanan-makanan khas mereka. Dengan peninggalan rempah dan bumbu yang berlimpah, masyarakat Sumatera tidak menyia-nyiakan semua itu. Mereka terus berkreasi menciptakan makanan-makanan yang unik dan pastinya dengan menggunakan bumbu dan rempah khas mereka. Dan menurut saya, dimanapun kita berada, sebaiknya kita tetap menjaga dan melestarikan kekayaan alam yang berlimpah ini.
Cobalah untuk mempelajari karakteristik bumbu dan rempah di Indonesia dan mulai berkreasi untuk membuat makanan baru yang unik dan pastinya enak, sehingga kuliner di Indonesia dapat dikenal oleh negara-negara lain.